Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka. Kita mau beribadah PCC, ibadah celebration. Kita rayakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau yang luar biasa sudah mengerjakan segala sesuatu yang hebat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Pentakosta Community Church. Terima kasih Bapak untuk seminggu ini Engkau dampingi kami, Engkau sertai kami. Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu itu hebat, penyertaan-Mu itu luar biasa. Engkau penuh dengan kasih, Engkau penuh dengan belas kasihan, Engkau penuh dengan anugerah, Engkau penuh dengan perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebenarnya kami sudah memulai ibadah kami hari ini. Untuk kami merayakan semuanya itu Tuhan. Berkati Tuhan yang jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang nanti akan menyaksikan melalui channel YouTube kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan luar biasa Tuhan, hidup yang dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa hadir di sini kembali. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengawali dengan doa. Mari kita pujikan dengan hati yang penuh syukur bahwa kita akan untuk mengasihi Tuhan. Setia pada Tuhan. Hanya terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Dunia
bagi kita semuanya. Terima kasih Yesus.
mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu, menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Benih yang terbaik daripada surgawi, yaitu tertanam dalam hati kami dan bisa kami mengerti oleh bantuan dan pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami pewahyuan, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh melakukan semua apa yang Kau firmankan pada hari ini. Kau sudah mengurapi anak-Mu Evangelis Indri Cipto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini kami mau menikmati apa yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, amin. Tapi Sisi. Salam. Selamat pagi ya. Apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Nah, selamat pagi ya. Kita bertemu tempat ini. Kita akan merenungkan, kita belajar bersama ya tentang tembok kita ini. Tembokmu pasti runtuh. Kita akan berbicara masalah tembok kita ya. Kita masing-masing punya tembok, di mana tembok itu menjadi kekuatan yang harus kita runtuhkan, tembok yang tidak baik ya. Nah, kita akan mengupas tentang tembok Yeriko. Pastinya warga PCC sudah tahu ya di mana Joshua meruntuhkan tembok Yeriko. Di mana warga PCC tahu kan, sebuah tembok di kota Yeriko yang sangat kuat sekali. Nah, ini kita akan belajar tentang tembok, juga tentang tembok kita. Nanti kita bahas di Joshua 6, nanti dibaca di rumah ya, dipelajari ya. Joshua 6 ayat 1 sampai 27, panjang, nggak usah dibaca, nanti coba dibaca di rumah. Nah, kita akan bahas saja masalah tembok kita. Nah, tembokmu pasti diruntuhkan. Nah, hidup kadang seperti tembok Yeriko, tinggi, tebal, mustahil tembok Yeriko itu bisa hancur. Tapi Tuhan sanggup meruntuhkan. Bagaimana keluarga PCC sudah mengerti cerita ini kan? Sebuah tembok Yeriko yang sangat kuat dan tebal, bahkan kalau sudah ditutup gerbangnya tidak ada orang yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Itu sangat sulit sekali. Bahkan nggak usah masuk dulu, penjaganya di depan, di belakang itu sangat kuat. Kita dihalang-halangi ya. Nah, itu kita kalau ini tembok Yeriko, sedangkan ini tembok kita. Tapi lihat, begitu kokohnya tembok Yeriko, tapi Tuhan sanggup untuk meruntuhkan. Luar biasa ya. Kadang hidup kita rasanya seperti di tembok Yeriko. Temboknya tinggi, tebal, mustahil untuk ditembus. Nah, situasi yang tidak berubah-ubah, kita mengalami hal apalah, kita mengalami apapun, kita berpikir atau kita sedang mengalami hal-hal itu, kita tidak mengerti kita harus bagaimana ini dengan situasi yang seperti ini, sehingga sangat kuat. Kita tidak tahu jalan keluarnya, bagaimana kita harus keluar, bagaimana untuk membuka jalan itu. Sepertinya ada penjaga dan kita tidak bisa keluar. Masalah seperti mengurung kita, sepertinya kita ada di dalam tembok Yeriko, kalau malam nggak bisa keluar. Seperti itu juga kita pada masalah, kita tidak bisa keluar ini, kita pusing nih, apa yang harus kita selesaikan, bagaimana caranya kita menyelesaikan. Kita doa terus, jalannya buntu atau nggak dijawab-jawab, ya kan? Kita doa beberapa kali, rasanya kok mentok, sudah puasa, sudah dikelilingi rumah atau bagaimana, atau kita benar-benar puasa yang doa-doa benar-benar kok belum dijawab. Perubahan yang tidak kunjung terjadi.
Tapi Tuhan mau sampaikan pada hari ini kepada jemaat PCC ataupun yang sedang melihat video ini, tembok yang terlihat paling kokoh pun tidak ada apa-apanya jika Tuhan turun tangan. Ya. Kalau Tuhan sudah turun tangan seperti Joshua ini, Joshua bangsa Israel mau masuk tidak berani karena temboknya. Terutama Joshua, dia mengerti karena Tuhan turun tangan menyuruh Joshua beriman. Nah, seperti itulah kita fokus dengan iman kita, maka Tuhan akan turun tangan. Masalah dosa tidak menghalangi Tuhan. Dalam Joshua 6 ayat 1 dan 2 bisa dibaca. Yosua 6 ayat 1 dan 2, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yeriko ditutup rapat, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk secara manusia, mustahil. Manusia tidak bisa keluar masuk hanya karena penutupannya. Tuhan sudah menetapkan kemenangan sebelum tembok itu. Tuhan berkata, lihat, aku sudah menyerahkan Yeriko ke tanganmu. Ya kan di Joshua 6 ayat 2 itu. Percaya dulu, baru melihat mujizat. Ini luar biasa. Seorang Joshua dipilih Tuhan, dia sendiri pun punya iman yang dahsyat. Dia begitu fokus sama Tuhan. Makanya kita harus benar-benar fokus. Iman kita luar biasa kan? Tuhan bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Seperti contohnya anak kecil ya. Kalau sudah kita anak kecil bersama bapaknya pergi dari bepergian terus masuk rumah, pasti kunci itu pintu kan tertutup. Dia tahu ayahnya yang pegang kunci, dia akan tenang dan dia nunggu bapaknya untuk buka rumah. Seperti kita nunggu Tuhan yang ngasih kunci, kita sabar, kuncinya ada di Tuhan. Nah, dari anak kecil ini Tuhan kan dari anak kecil ini tahu bapaknya pasti akan buka kuncinya itu dan kita bisa masuk kan. Nah, seperti kita tunggu Tuhan sudah bawa kuncinya, Tuhan yang akan bukakan itu permasalahan kita semuanya, atau kita ada apa, menyelesaikan apa, pekerjaan, bisnis, semuanya kuncinya yang di Tuhan. Dimana kita yakin kunci-kunci itu berupa apa? Kunci keberhasilan, kunci macam-macam kan. Masalah sakit itu kan kita ada di tangan Tuhan, kita tinggal lakukan saja. Itu juga tembok mungkin masih begitu, tapi Bapak memegang kunci kemenangan satu yang harus kita lihat. Arti kuncinya apa? Kunci kemenangan ya. Seperti kita di keluarga besar di sini ya, kita kan selalu saya akan katakan merdeka, kuncinya merdeka. Nah, itu kunci kemenangan. Bukan kita pun bebas, bangsa Indonesia ini keluar dari penjajahan. Intinya setelah kita bilang merdeka, nah, kemerdekaan dari penjajahan. Tapi saat aku bilang kita ajarkan ke PCC merdeka, kita merdeka dari semua apapun yang menjadi belenggu kita. Nah, ucapkan itu, maka kita akan merdeka dimanapun. Dengan cara apapun pasti kita akan merdeka. Tuhan pasti tolong. Dua, cara Tuhan sering tidak masuk akal. Tuhan menyuruh Israel berkeliling tembok, tidak menyerang ataupun memanjat ataupun menghancurkan. Ya kan? Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel untuk menghancurkan, membawa alat atau bagaimana. Cuma sekeliling. Kalau itu Joshua tidak taat akan perintah Tuhan, pergaulan Joshua akan Tuhan itu luar biasa sehingga dia manut. Orang musik Tuhan, mosok keliling menutup piye carane iso mlebu. Ya kan? Dia bisa menuntun begitu banyak bangsa Israel. Joshua luar biasa. Keliling aja, dia manut baik Tuhan. Tidak mikir kok apa yang terjadi, tapi dia pasti Tuhan akan tolong. Bagaimana caranya masuk ke tanah Yeriko. Dan dia memberi instruksi itu tidak masuk akal. Ya kan? Kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, itu rasanya tidak masuk akal.
Kita main melangkah jadinya bingung. Mosok instruksinya itu aneh-aneh. Tapi itulah menjadi jawaban yang pasti dan tepat. Sepertinya kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Bisa, kita harus belajar merendahkan diri, mengampuni, ya kan? Memberi kita sedangkan pas-pasan. Kita harus memberi. Kondisinya uangnya tinggal sampai ini, kok pas ditembung ya, nggak piye. Nah. Kita kasihkan apa enggak ya? Kita kasihkan enggak ya? Kalau kita beriman, kasihkan aja, maka kita akan dapat berkat itu lebih besar. Sering kan keluarga di sisi. Nah, kalau kita beriman, nah, diam tidak kita ingin membalas, atau kita sedang diam tidak ingin membalas dan kita disakiti orang, kita diam aja. Bukan nanti biar buat taruh api di kepalanya, bukan. Dalam arti kita merendahkan diri, kita diam, tidak usah membalas. Pastinya kita belajar untuk menyerahkan diri segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Yang terbaik pasti kita akan mendapatkan kunci yang terbaik dan kita akan dididik ya sama Tuhan ya. Tetap maju walaupun hasilnya belum kelihatan. Seperti Joshua tetap maju walaupun hasilnya belum kelihatan. Seperti saya, kalau ada masalah, wes pokoknya maju sih baik. Ini ngapa dong? Kita layani dulu. Kalau kita mengalami pelayanan, kalau kita bermasalah, apa dong? Ayo kita maju dulu. Permasalahannya apa? Seperti ini, kita doa, kita dapat hikmat satu ya. Kita minta hikmat Tuhan. Kalau kita sudah punya kunci, kita percaya Tuhan, aku akan menyelesaikan ini. Iya, aku pasti menang Tuhan. Aku pasti menang. Dalam arti menang menyelesaikan masalah ini. Pasti masalah ini bisa terselesaikan. Piye caranya Tuhan? Tapi kita punya iman, pasti selesai masalah itu ya kan. Tapi piye caranya Tuhan? Kasih hikmat. Minta Tuhan, Tuhan kasih hikmat saya. Tambah, Tuhan kasih marifat. Itu kita akan menerima dan kita akan dituntun step by step untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti Joshua, kita taat aja walaupun rasanya diguyuran banyak ya kan, keliling terus kelihatannya sepele, tapi itu sangat dahsyat. Makanya kita belum melihat hasilnya, kadang kita tapi lakukan saja, pasti akan berhasil. Tetapi ketaatan yang kelihatannya bodoh, itulah yang membuat pintu mujizat. Ya, Joshua hanya berkeliling itu menjadikan tembok Yeriko itu roboh. Nah, sekarang kita, kalau kita dikasih hikmat Tuhan, lakukanlah ini, menyelesaikan suatu masalah, atau kita harus berjalan, atau kita mengerjakan sesuatu, atau kita dapat tender dengan orang, ya kan? Kok hanya sepele, suruh datang aja. Biasanya kalau tender kita ngobrol dengan orangnya, kasih amplop apa segala ya. Nah, itu nggak usah. Tuhan suruh apa? Untuk ketemu, salam aja. Mungkin dengan itu orang itu bisa ketemu orangnya, kita mendapatkan tender, sekedar hanya disapa, ketemu kita kan jadi terang kan, maka dia akan tenang dan mempercayakan tender itu kepada kita. Itu sering saya alami, walaupun sebenarnya hanya sekedar ketemu, dapat tanda tangan, secepatnya selesai masalah. Nah, di ayat penurutku kita lihat ya, di ayat Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri kan. Makanya kita harus minta hikmat Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini sudah sering ya ayat ini kita pakai, ya kan? Kalau memang tidak benar-benar kita dalam Tuhan dan kita punya kunci kemenangan, pegang itu kunci kemenangan. Kita selalu dihadapkan dengan permasalahan yang tidak pernah kita selesaikan, atau apapun sakit penyakit. Kita rak mari nak ngombe obat, kita orang mari kalau nak ke dokter, ya kan? Apa nih nak sing seneng itu dokter pasti mari. Nah, di sini kan kalau tidak melihat dokter atau mau makan obat tidak sembuh kalau sakit, ya kan? Nah,
Kalau ini kan enggak, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sesuatu yang harus kita lihat baru biasanya kita percaya. Padahal Tuhan selalu memberi kita yang belum terlihat. Maka kita percaya pasti akan terjadi. Tembok tidak pernah runtuh karena teriakan manusia. Tembok runtuh tidak karena ketaatan. Tembok runtuh karena ketaatan pada suara Tuhan. Nah, dimana kita tahu sekeras-keras apapun dikasih pengeras suara seperti apapun, tembok Yeriko itu tidak akan pernah bisa roboh karena suara kita, suara manusia. Pasti dengan alat yang berat baru tembok itu roboh. Tapi di mana tembok Yeriko ini hanya manut pada Tuhan, ya kan? Tuhan yang punya menciptakan. Tuhan runtuh tembok bukan karena semua orang Yeriko ini, ya Joshua ini berkeliling terus temboknya runtuh, tapi karena apa? Karena ketaatan Joshua kepada Tuhan, dan karena dari suara Tuhan tembok itu runtuh, ya kan? Siapa yang bisa meruntuhkan? Tidak bisa, terlalu kuat itu, sangat terkenal kan tembok itu. Nah, ketiga, bertekun dalam ketaatan. 6 hari berkeliling tembok tapi tidak ada perubahan. Tuhan bekerja meskipun tidak terlihat. 6 hari loh. 6 hari itu Joshua keliling ya. Bangsa Israel melilingi. Hari pertama tembok keliling ya kan. Tapi bagaimana seorang Joshua itu sebagai seorang pemimpin yang bisa meyakinkan bangsa Israel untuk tetap yakin, muter hari 1, 2, 3 sampai hari ke-6 tembok itu geser itu tidak, ya kan? Masih tetap kuat, benar-benar sampai malam benar kuat, benar. Nah sebenarnya sebagai Joshua ini pun juga dia bagaimana ini nanti, bagaimana ini, tapi dia kan tahu bagaimana dia Joshua Tuhan itu memimpin Musa, dia tahu Tuhan itu tidak pernah ingkar dan Tuhan selalu bersamanya. Dia luar biasa kan. Nah dari situ kita melihat bagaimana 6 kali keliling itu ketujuhnya bisa roboh, tidak dikeblok juga, tahu-tahu roboh sendiri seperti ada angin, ya kan? Sekuat apa angin lesus tidak ada pernah. Nah itu karena kuasa Tuhan ya. Dalam Ibrani 10 ayat 36 mau dibaca. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sudah jelas kan? Kamu memerlukan ketekunan supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Betul? Kita bertekun bekerja nanti dapat gaji ya. Nah, kalau kita bertekun sama Tuhan, pegang kunci, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan janjinya. Joshua benar-benar ini percaya dan lakukan, maka janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan, janji-janji di mana? Baca Alkitab, itu ada berapa janji Tuhan yang selama ini kita tidak baca dan kita abaikan, ya kan? Coba kita renungkan. Nah, coba nanti ya, janji Tuhan tuh Tuhan tidak akan pernah meninggal. Tinggal kita, bukannya Tuhan menunda nanti pas waktunya aja, bukan. Tinggal iman kita. Iman kita tahu Tuhan tidak menunda-nunda. Joshua kan dibilang 6 kali, 7 kali kan. Ya dia tetap, oh sudah tahu sekali. Kalau kita harus menunggu janji Tuhan untuk datang, berapa? Kita tunggu aja, janji Tuhan pasti digenapi kan. Nah, coba kita baca ya di Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Amin ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Nah, kita sakar PDW ya mungkin diculna ya, sakar PDW kita akan akan dilepas. Dalam arti ya kita punya kesempatan untuk taat atau tidak. Tapi kalau hidup kita benar-benar kita serahkan sama Tuhan, Tuhan itu pasti bertindak. Benar. Istilah mandul Gusti. Semuanya kasih Tuhan. Jangan sampai menyeleweng. Kita ingin yuk, kita ingin di sini. Tapi enggak. Tapi benar Tuhan, bagaimana? Aku pasrah. Seperti itu tadi kita berikan ujinya. Kita pasrah. Pasti Tuhan bertindak. Enggak mungkin. Dia tahu anaknya memang butuh tindakan dari Bapak. Kita butuh tuntunan. Nah, kita tidak mau dituntun ya wes toh. Dicoba baik, coba biar kan sampai di mana. Nah, Tuhan pasti bertindak. Momen Tuhan berkata, bersoraklah di hari ke-7, teriakan iman. Pada hari ke-7 Tuhan berkata, bersoraklah. Di Joshua 6 ayat 16 coba. Joshua 6 ayat 16. Joshua 6 ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua pada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Amin. Puji Tuhan ya. Bersoraklah. Makanya kita kan setiap saat serahkan semua beban kita, apapun itu, kepada Tuhan. Maka hidup kita bersukacita dan bersoraklah. Di hari ke-7 Joshua menyuruh bangsa Israel. Kemarin kan mereka ke-6 itu cuma berkeliling, ya kan, tidak bersorak-sorai. Tapi di hari yang ke-7 mereka itu sukacita seperti keluarga PCC ya. Mereka puji Tuhan, haleluya. Mereka nyanyian pujian-pujian, mereka bersorak-sorak. Di saat itu apa yang terjadi? Tembok yang begitu besarnya, hampir kayak tembok Cina ya, mungkin gedenya ya, itu bisa runtuh. Apakah suara dari bangsa Israel segitu banyaknya bisa meruntuhkan? Kan tidak mungkin. Tapi janji Tuhan kan, sepele ya Tuhan ngomong ya, orang ngomong bahwa alat yang besar dihancurkan itu tidak. Tuhan sudah ketaatan dari Joshua itu sudah berjanjikan hari ke-7 caranya bagaimana? Cuma mana? Bersorak, kita berteriak, kita bersukacita. Dalam arti iman kita, iman bangsa Israel itu dia juga kemarin tuh dia pasti kita masuk ke dalam diri, pasti hancur tembok itu. Tuhan menyertai runtuh. Nah, kita harus bersukacita. Beban itu kita tinggalkan. Kalau dibawa itu membuat kita berjalan bersusah, ya kan? Kemana-mana nanti salah arah, ya kan? Mikir terus ya kan? Nah, bisa tidak sampai. Teriakan mereka bukan teriakan putus asa, tetapi teriakan iman. Nah, kita bersukacita bukan hanya bersukacita. Kita ada iman. Bangsa Israel itu punya iman, runtuh, bisa masuk. Iman yang kita sarankan juga jadi iman kita. Kalau kita pujian penyembahan itu ya, kita nyanyi, kita bersukacita. Tuhan, aku bersyukur. Makanya kalau kita pujian penyembahan kita lakukan aja, bersyukur. Tuhan bersukacita, ucapan terima kasih walaupun kita sakit, walaupun kita sedang bermasalah, tapi iman kita bicara, ayo Tuhan pasti bantu, selesai semuanya, aku menang. Amin. Menyelesaikan semuanya dan aku berhasil, tenderku menang. Nah, dan seperti itu iman yang penting tadi, seperti puji itu iman yang ada di dalam hidup kita. Sebelum tembok itu runtuh, mereka sudah bersorak dan itu kegembiraan iman. Makanya iman kita harus tetap teguh
sama Tuhan supaya nggak kecewa. Kita nyata bersuka cita. Makanya kalau kita bersuka cita kan penyakit hilang ya. Malaikat semua penyakit itu minggat ya. Kita sukacita aja ya, nggak dalam kondisi apapun kita sukacita supaya kita kemanapun tahu kita terlihat sukacita kemanapun enak itu ketemu orang. Nah, terlihat jadi terang. Makanya kita kalau jadi terang harus punya iman, dan jadi terang kita akan terlihat luar biasa. Tuhan menyelesaikan bagiannya. Nah, kalau kita sudah beriman, kita percaya Tuhan akan menyelesaikan semua bagiannya. Iman berkata, aku bersorak bukan karena tembok runtuh, tetapi Tuhanku sudah menjanjikannya. Nah, Yosua bilang, Tuhan sudah menjanjikannya. Seperti kita juga, kalau kita baca Alkitab, kita benar-benar kita renungkan, di situ tuh janji Tuhan semua masalah, semua sakit penyakit itu janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti digenapi karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Tembok Yeriko runtuh bukan oleh kekuatan manusia, itu murni pekerjaan Tuhan. Ya kan? Benar-benar ini Joshua itu luar biasa. Dia begitu manut sama Tuhan dan begitu taatnya. Tuhan pun di ayat Joshua itu ya, saya lihat, saya suka Joshua karena kuat. Di situ pun Tuhan tidak menengke loh. Banyak lihat, nggak seperti yang khotbah yang kemarin tak bilang, ya kan? Di situ banyak ayat Joshua diperingatkan Tuhan, ya kan? Kamu harus tetap setia, kamu harus waspada, kamu harus tetap percaya. Di situ tuh Tuhan mengingatkan. Jadi Tuhan tidak menengke ya, kita mau lihat ini. Kita harus jadi tetap kuat. Dari situ bagus. Kita punya iman untuk percaya. Tuhan mau berkata, biarkan aku yang meruntuhkan. Tapi Tuhan bilang, tugasmu cuma taat. Enak kan? Kita itu cuma taat loh. Joshua kan enak loh. Sama-sama bangsanya. Apakah dia tenaganya keluar untuk membutuhkan benteng-benteng itu? Kan tidak. Sukacita cuma jalan 6 hari. Ya kan? Kalau zaman ini harus panggil beriku ya untuk menyelesaikan itu. Tapi zaman dulu kan tidak. Tapi Tuhan sudah berkata, tugas kita cuma taat. Satu benar Tuhan. Tugas kita cuma taat. Taat seperti siapa? Seperti Joshua. Dan kita bisa mengerti itu ya, direnungkan luar biasa. Tuhan, tugasmu cuma taat. Semua tak selesai asal kamu taat. 6. Tuhan membuka masa depan baru. Ya. Dengan ketaatan, step by step Tuhan itu membuka masa depan yang baru. Setelah tembok runtuh, Israel masuk ke tanah perjanjian. Setiap runtuhan tembok bukan akhir, itu awal dari cerita baru. Betul? Dari perjalanannya panjang, dengan runtuhnya tembok itu bukan suatu akhir. Akhir mungkin orang Yeriko ya, selesai temboknya runtuh, lari semua. Nah, saat itulah Joshua justru awal dia perjanjian sama Tuhan. Perjanjian sama Tuhan. Nah, kalau tembok kita, kalau Joshua itu tembok Yeriko. Kalau kita tembok sakit, kita runtuhkan awal dari pemulihan. Ya kayak Mbak Mika, mulai kita awal pemulihan, mulai enak nanti dunia cuma suka cita ya. Saya sendiri yang tetap menjaga stamina tubuh, minum bukan obat-obatan kimia, tapi kita di tubuhan ini kan ciptaan Tuhan. Nikmati aja itu. Itulah dari obat-obat yang selama ini sebagai vitamin ya. Karena itu sangat baik untuk tubuh kita. Tembok ekonomi runtuh, ada yang dalam kesulitan,
Nah, itu awal dari kelimpahan. Kalau kita manut sama Tuhan, taat, nanti dia akan datang. Kita dikasih apa? Tuhan kasih hikmatmu, marifatmu Tuhan, keekonomian, bisa orang jualan yang pintar masak, atau nanti orang yang sedang berbisnis, tahu-tahu minta dipertemukan dengan orang-orang yang mudah untuk berbisnis, ya kan? Itu akan di-upgrade perekonomiannya. Kalau kita, dan bilang tadi kan, taat, ya kan? Tembok kebiasaan buruk untuk awal dan karakter yang baru. Mungkin kebiasaan buruk yang tidak bisa kita hindari. Biasanya satu, rokok ya, yang jelas susah. Nah dari situ kalau punya tekad, banyak teman kita punya tekad ya udah tidak merokok, ya kan. Nah kebiasaan buruk kita apa? Mulai kita, Tuhan apa ya? Sering angin-angin ya, nah keluar malam. nah dari situ akan terjadi kebiasaan buruk itu, nanti karakter kita akan, mindset kita akan diubah menjadi baru kalau kita taat, kita belajar banyak firman-Nya. Tembok keraguan untuk awal dari panggilan Tuhan digenapi. Nah ini bagi anak-anak Tuhan yang ragu-ragu untuk melayani. Nah banyak penyakit ini malah ragu untuk maju, ya kan, untuk maju panggilan Tuhan. Nah jangan ragu-ragu, semua tergenapi di firman. Makanya panggilan Tuhan kalau digenapi, kita berjalan ya tidak usah keburu-buru. Apa ya Tuhan, apa yang bisa dilakukan? Nah jadilah terang dan pegang kunci, taat, manut seperti Tuhan. Hanyalah taat, ya kan. Nah dari situ kita akan, anak-anak Tuhan ini yang mulai drop, gak melayani atau belum. Nah dari situlah kalau kita, ya aku mau Tuhan, walaupun untuk apa kecil yang dia lakukan, tapi Tuhan akan melihat semuanya ini dengan luar biasa. Nah keluarga PCC, inilah tembok Yeriko, bagaimana seorang Joshua dengan penuh ketaatannya kepada Tuhan, ya. Dan ingat, Joshua itu tidak dibiarkan Tuhan, tapi dia ditata, banyak di firman itu, di ayat dia tetap diingatkan Tuhan untuk selalu lagi kuat, kamu berkuat lagi, berjalan lebih. Nah dari situlah, ya kan, coba dipelajari dari Joshua itu. Nanti Tuhan itu akan bersama kita seperti kita Joshua itu bersama Tuhan. Tuhan akan semua jawab permasalahan kita, dan kita pun akan meruntuhkan tembok-tembok kita, apapun itu, semuanya itu. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, taat dan manut, hanya aja kuncinya itu. Tuhan akan turun tangan. Ya. Terima kasih kepada BCC. Itulah tentang tembokmu, ya. Semua diberkati. Amin. Ya, luar biasa ya. Tembok yang begitu tebal, yang mustahil, yang setiap saat pun kita bisa temui. Amin. Dalam kehidupan kita, ya kan. Tapi ingat, Tuhan yang peduli seberapa tebal tembokmu. Amin. Ya. Dia punya kuncinya, dia bisa buka itu semua. Bagian kita nanti apa? Taat, kita percaya, kita lakukan aja. Ya. Dulu ya, saya pikir karena kan ada ilmu pengetahuan ya, yang menyelidiki seberapa besar, seberapa kuat ya sih suara bangsa Israel itu berteriak sampai tembok itu runtuh. Ya kan? Mereka selidiki loh. Oh, dengan kekuatan sekian apa ya namanya dB, ya kan? Tembok itu akan runtuh. Ya. Tapi tidak. Mereka bukan bersorak ngoyo, enggak. Mereka bersorak kemenangan. Amin. Amin. Ya. Dan tembok yang meruntuhkan bukan suara mereka, tapi kekuatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, itu semua sekarang banyak dipraktekkan sama gereja-gereja. Benar enggak? Doa keliling. Ya. Doa keliling supaya apa? Supaya tembok-tembok yang
yang menghalangi kota ini maju, yang menghalangi negara ini maju, yang menghalangi suatu tempat ini tidak dikuasai oleh setan, ya, mereka kelilingi, ya kan? Mereka pikir, ya kan, dengan mencontoh itu maka mereka akan mengalami terobosan, ya. Tapi bukan seperti itu, ya kan? Mereka pikir dengan usaha, dengan perbuatan mereka tembok runtuh, tidak seperti itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya. Kita pakai caranya Tuhan, gitu, ya kan? Kita pakai caranya Tuhan saja, ya kan? Jangan pakai usaha kita, ya. Di situ dikatakan apa? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Amin. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Amin. Hari ini Allah itu menyertai kita, enggak? Ya. Amin. Amin. Seperti pada saat Allah menyertai Yosua pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Allah belum tinggal di dalam Yosua. Tapi hari ini Tuhan Allah kita sudah tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, kita punya kuasa, punya kekuatan. Kita berkeliling, oke, berkeliling sama, tapi bukan berteriak, bukan berkeliling parade, kampanye, enggak. Tapi berkeliling berbuat baik, menyembuhkan banyak orang, mengabarkan Injil. Amin. Itulah yang membuat tembok-tembok akan runtuh. Karena dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri atau kekuatan Allah? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Ketika Injil dikabarkan, ya, kekuatan Allah terjadi. Tembok itu pasti runtuh. Amin. Amin. Ya, saya sangat diberkati dengan khotbah ini, ya, dan khotbahnya Evangelis itu, ya. Bagaimana tembok itu runtuh. Karena setiap hari anak Tuhan pasti akan menghadapi tembok. Amin. Amin. Ya kan? Dan sekarang kita sudah punya kuncinya, yaitu kita percaya, kita taat, kita berkeliling, kita berbuat baik, mengabarkan Injil, kita sembuhkan orang yang sakit, kita hibur orang yang berduka, ya, kita kita kuatkan orang yang lemah. Amin. Amin. Ya, kita bangkitkan orang-orang yang sudah mati rohaninya, mati semangatnya, kita bangkitkan lagi. Disitulah tembok-tembok akan diruntuhkan. Amin. Amin. Bahkan dalam hidup kita pun kita punya tembok apa? Masalah kita, pelayanan pun ada temboknya. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Diberkati, ya. Amin. Pengumuman PCC, ya. Rabu kita akan ada SRC, Semangat Life Center. Di situ kita memuji Tuhan dan juga belajar, ya kan? Belajar, kita akan diperlengkapi dengan Tuhan segala sesuatu tentang Dia, tentang pekerjaannya, tentang kuasanya yang kita sudah ada di dalam hidup kita. Ya, amin. Amin. Yuk kita semua balik berdiri. Bapak, kami mengucap syukur kami karena kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan, Kau sudah melayani kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan bahwa setiap hidup kami akan mengalami banyak tembok-tembok, menemui banyak tembok-tembok, tetapi kami tidak mau memandang seberapa besar, seberapa tebal, seberapa kuat tembok itu ada di hadapan kami. Tapi karena yang fokus, karena Engkau yang lebih besar dari semuanya itu. Dan Engkau yang sudah lebih besar daripada semua itu sudah ada dalam hidup kami. Memberikan kami kuasa, memberikan kami kemampuan, memberikan kami iman, memberikan kami segala sesuatunya Tuhan. Kemampuan, potensi, dan segala sesuatu Tuhan. Itu semua sudah ada dalam hidup kami. Untuk kami merobohkan setiap tembok-tembok dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur. Dan kami pulang. Mengakhiri ibadah ini, Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada dan yang mendengarkan video ini. Mari kita terima berkat daripada Bapa. Kasih Allah Bapa yang begitu dalam, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Bila setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadirat-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia,
dan alamilah kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa kemuliaan, kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.